Terhadap kasus korupsi, bahwa politik itu bukan hanya retorika. Saya melihat politik itu tidak diukur dari ketegasan bicara, tetapi dari keputusannya. Pak Jokowi melakukan uppercut yang luar biasa sehingga Pak Prabowo kesulitan dalam memberikan sebuah respon atas komitmen terhadap masalah korupsi itu. Demikian halnya, untuk menjadi pemimpin diperlukan pemahaman terhadap tata pemerintahan yang baik. Pernyataan bahwa presiden sebagai chief of law enforcement officer itu juga sangat berbahaya karena itu mencerminkan sebuah keinginan untuk intervensi dalam berbagai persoalan-persoalan hukum itu sendiri. Padahal politik di dalam sistem presidensial kita, presiden menentukan kebijakan politik hukum bukan sebagai chief of law enforcement officer, karena di situ juga memungkinkan terjadinya. Kabar Harian mengabarkan. Wahyu Setiawan ini murni membongkar atau cuma siasat? Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK menunggu ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan untuk mengajukan diri sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPKS adalah lembaga yang diberi hak untuk memberikan pertimbangan atas JC yang diajukan kepada pelaku pidana. Kewenangan LPSK ini bisa dimulai dari proses penyidikan. Bila Wahyu Setiawan ingin mengajukan diri sebagai JC, silakan saja. Itu adalah hak beliau yang dijamin oleh undang-undang. Demikian kata Wakil Ketua LPSK, Manajer Nasution dalam keterangannya, Kamis 23 Juli. Wahyu dijerat kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kini, Wahyu yang telah ditahan melalui pengacaranya berkeinginan menjadi JC dan membongkar dugaan kecurangan pemilu. Manajer mengaku sejak kasus ini muncul pada awal tahun 2020 lalu sudah menawarkan sejumlah pihak yang terjerat menjadi JC. Hanya saja, pihaknya tidak bisa memaksa lantaran yang ditawarkan LPSK tersebut bersifat kesukarelaan. Namun ia juga membantah jika LPSK hanya ingin ikut-ikutan dalam persoalan Wahyu Setiawan saat ini. Menurut manajer, pihaknya hanya menjalankan peraturan perundang-undangan. Dia menjelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada pasal 10A disebutkan bahwa saksi pelaku atau JC dapat diberikan penanganan khusus. Dia menjelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada pasal 10A disebutkan bahwa saksi pelaku atau JC dapat diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan. Juga dapat diberikan penghargaan atas kesaksiannya. Penghargaan itu adalah keringanan hukuman yang dijatuhkan atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, atau yang lainnya. Maka dalam persoalan ini, kata manajer, pihaknya juga harus melihat motif apa Wahyu mengajukan JC. Apakah hanya agar mendapatkan keringanan atau benar-benar ingin membongkar persoalan? Pihaknya tentu akan melihat apakah pengajuannya didasari pada itikat baik untuk membongkar kejahatan pelaku lainnya, ataukah hanya sekedar siasat akhir untuk mendapatkan keringanan hukuman belaka. Apakah yang bersangkutan pelaku mayor ataukah tidak, dan lain sebagainya. Jelas mantan komisioner Komnas HAM tersebut. Pengacara mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Tony Hasibuan, meralat pernyataan kliennya yang menyatakan akan membongkar kecurangan pemilihan presiden. Ia mengatakan pengajuan justice kolaborator kliennya hanya terkait suap pergantian antar waktu dan seleksi anggota KPU Papua Barat. Bahwa JC diajukan hanya berkaitan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa, yaitu dugaan suap PAW dan seleksi anggota KPU Papua Barat. Demikian kata Tony lewat keterangan tertulis. Tony mengatakan pernyataan mengenai Wahyu akan membongkar mengenai kecurangan Pilpres adalah pendapat pribadi anggota tim kuasa hukum lainnya, Saiful Anam. Namun hal tersebut bukan pernyataan resmi dari Wahyu Setiawan. Tony mengatakan Wahyu juga mencabut kuasa Saiful Anam. Sebelumnya, Wahyu mengajukan diri sebagai JC. Saiful Anam mengatakan jika kliennya akan membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW. Bahkan Wahyu juga bakal membuka kecurangan dalam pemilu, Pilpres, dan Pilkada. Dalam perkara ini, Wahyu Setiawan dan Agustiani didakwa menerima suap 600 juta rupiah
dari kader PDIP Harun Masiku. Ia diduga mengupayakan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Terdakwa kasus suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019-2024, Wahyu Setiawan, bersedia menjadi justice kolaborator. JC merupakan pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum. Menanggapi hal ini, PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya tak mempermasalahkannya. Silakan saja jika memang mau mengajukan diri sebagai JC. KPK akan mempertimbangkan serta menganalisanya sesuai fakta-fakta di persidangan. Dan tentu jika dikabulkan akan menjadi faktor yang meringankan hukuman yang dijatuhkan jika ia dinyatakan bersalah menurut hukum. Ali mengatakan Wahyu seharusnya terbuka sejak awal penyidikan hingga memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan. Baik itu terhadap perkara saat ini maupun membongkar kasus-kasus lain yang ia ketahui. Dan tentu didukung pula dengan bukti yang konkret, bukan menyatakan sebaliknya. Meski begitu, jika seandainya JC tidak dikabulkan, mantan komisioner KPU itu bisa menjadi whistleblower dengan menyampaikan kasus-kasus lain yang ia ketahui, disertai dengan data dan bukti yang jelas kepada KPK, dan dipastikan KPK akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya apabila memang kasus tersebut menjadi kewenangan KPK sebagaimana ketentuan pasal 11 Undang-Undang KPK. Sebelumnya, kuasa hukum Wahyu, Saiful Anam, membenarkan kliennya mengajukan diri sebagai JC. Saiful menyatakan Wahyu akan membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus suap PAW yang juga melibatkan bekas caleg PDIP Harun Masiku. Dia bersedia membuka semua terkait semua hal keterlibatan siapapun, baik terhadap korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun hal-hal lain, misal saat pemilu, pilpres, pilkada, dan sebagainya. Sebelumnya, dalam sidang virtual yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat, Wahyu mengaku menerima uang 500 juta rupiah dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Tamrin Payapo. Dalam perkara ini, Wahyu dan sang perantara, Agustiani Tio Fredelina, didakwa menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Harun Masiku. Suap dilakukan guna mengupayakan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan atau Dapil Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Wahyu juga didakwa menerima suap 500 juta rupiah dari Gubernur Papua Barat, Domingus Mandajani. Tidak hanya itu, Wahyu juga menerima uang $15.000 Singapura dari kader PDIP Saiful Bahri melalui perantara Agustiani Tio Fredelina. Dalam dakwaan tersebut, disebut-sebut uang diserahkan dari Harun Masiku kepada Saiful Bahri sebesar 400 juta rupiah pada 17 Desember 2019. Selanjutnya, ditukarkan menjadi $20.000 Singapura untuk diberikan kepada Wahyu sebagai down payment. Uang tersebut diberikan kepada Wahyu melalui Agustiani, sedangkan sisa uang dari Harun dibagi rata Saiful dan penasihat hukum PDIP Doni Tri Istiqomah masing-masing 100 juta rupiah. Dalam perkara ini, Saiful Bahri sudah divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah dengan denda 150 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Sementara Harun Masiku masih berstatus buron. Pengacara mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, Tony Hasibuan, meralat pernyataan kliennya yang menyatakan akan membongkar kecurangan pemilihan presiden. Ia mengatakan pengajuan justice kolaborator kliennya hanya terkait suap pergantian antar waktu dan seleksi anggota KPU Papua Barat. Bahwa JC diajukan hanya berkaitan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa, yaitu dugaan suap PAW dan seleksi anggota KPU Papua Barat. Demikian kata Tony lewat keterangan tertulis. Tony mengatakan pernyataan mengenai Wahyu akan membongkar mengenai kecurangan pilpres adalah pendapat pribadi anggota tim kuasa hukum lainnya, Saiful Anam. Namun hal tersebut bukan pernyataan resmi dari Wahyu Setiawan. Tony mengatakan Wahyu juga mencabut kuasa Saiful Anam.
Sebelumnya, Wahyu mengajukan diri sebagai JC. Saiful Anam mengatakan jika kliennya akan membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap PAW. Bahkan Wahyu juga bakal membuka kecurangan dalam pemilu, pilpres, dan pilkada.